Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita sekarang kembali lagi ngaji kitab Safinatun Najah, yakni pengajian keluarga Abi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ala hadiniya wa likulli sholih wa nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula nabiyya wa rasula wa bil qur'ani wa bil qur'ani imama imama. Allahumma Allahumma aghnini aghnini bil ilmi bil ilmi wa zayyinni wa zayyinni bil hilmi bil hilmi wa akrimni wa akrimni bit taqwa bit taqwa ya arhamar rahimin. ya arhamar Walhamdulillahi rabbil alamin. walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum saya terangin, mari kita baca bersama-sama dulu kitab Safinatun Najah ini, yang mana hari ini yang akan dibaca adalah tentang air. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'u, Wal ma'u, bermula air itu, bermula air itu, qalilun wa katsirun, qalilun wa katsirun. ada air sedikit Ada air sedikit dan ada air banyak. dan ada air banyak. Al-qalilu, Al-qalil, adapun air yang sedikit itu, adapun air yang sedikit itu, madunal kullataini, madunal kullataini, adalah air yang kurang dari 2 kullah. adalah air yang kurang dari 2 kullah. Wal kathiru, Wal kathiru, dan adapun air yang banyak itu, dan adapun air yang banyak itu, kullatani fa aksaroh, kullatani fa aksara, itu 2 kullah atau lebih. 2 kullah atau lebih. Al-qalilu, Al-qalilu, adapun air yang sedikit, adapun air yang sedikit, ya tanajjasu, ya tanajjasu, itu menjadi najis, itu menjadi najis, biwuqu'in najasati fihi, biwuqu'in najasati fihi, dengan sebab kejatuhan najis dengan sebab kejatuhan ke najis dalamnya. ke dalamnya. Wa illam yataghayyar, Wa illam yataghayyar, walaupun air itu tidak berubah. walaupun air itu tidak berubah. Wal kathiru, Wal kathiru, adapun air yang banyak, adapun air yang banyak, la yatanajjasu, la yatanajjas, tidak bisa menjadi najis, tidak bisa menjadi najis, sebab kejatuhan najis itu, sebab kejatuhan najis itu, illa, illa, kecuali, idza taghayyara, idza taghayyara, apabila berubah, apabila berubah, ta'muhu, ta'muhu, rasanya, rasanya, au launuhu, au launu, atau warnanya, atau warnanya, au rihuhu, au lihu, atau baunya, atau baunya, disebabkan najis itu. disebabkan najis itu. Baik, sampai situ dulu. Saya terangin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala saqana al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa bikum fid darini amin. Kalau pada minggu yang lalu saya sudah terangkan tentang masalah wudu.
Sekarang tentang masalah air. Karena air ini adalah sarana untuk bersuci, ya. Baik dalam menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis, ya. Saya ulangin sedikit. Yang dimakan taharatul hadas, bersuci dari hadas adalah ghuslu a'dha'in mahsusatin bima'in tahurin ma'aniyatin. Yang dikatakan bersuci dari hadas adalah membasuh anggota yang ditentukan dengan air yang suci bersama dengan niat. Itu yang dinamakan taharatul hadas, ya. Jadi hadas ini ada dua macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah suatu kejadian yang menghalangi sahnya ibadah pada Allah, yang menghilangkannya itu dengan berwudu. Itu namanya hadas kecil. Ulangi lagi, hadas kecil adalah suatu kejadian yang menghalangi sahnya ibadah kepada Allah, yang menghilangkannya itu wajib berwudu. Contohnya buang air kecil, kan kejadian tuh. Buang air besar, kentut, nah itu namanya satu kejadian. Dan satu kejadian itu berarti mau sholat gak bisa karena ada kejadian itu, berarti menanggung hadas kecil. Untuk menghilangkannya itu berwudu. Kemudian hadas besar. Kalau hadas besar, ya, hadas besar adalah suatu kejadian yang menghalangi sahnya ibadah, yang menghilangkannya itu wajib mandi, ya. Hadas besar adalah suatu kejadian yang dapat menghalangi sahnya ibadah, yang menghilangkannya itu wajib mandi. Contohnya seperti apa? Seperti haid, kejadian, nifas, melahirkan, atau hubungan suami istri, atau keluar mani, itu satu kejadian. Itu menghalangi sahnya ibadah. Tapi untuk sah ibadah itu wajib mandi. Namanya hadas besar. Lesarana itu semua mandi itu, mandi, berwudu, dan untuk menghilangkan najis, sarananya itu air yang suci, ya. Air yang suci. Nah, di sini apa air yang suci? Al-ma'ut tahuru wal ma'ul ladzi la musta'malin wala mutanajjisin. Al-ma'ut tahuru, air yang suci itu adalah air yang bukan air mustakmal. Air mustakmal bekas dipakai. Wala mutanajisin, dan bukan kena najis, itu air suci. Air suci itu adalah air yang bukan bekas dipakai. Bekas dipakai berwudu, bekas dipakai mandi, atau bekas dipakai cuci, najis. Ya. Dan bukan air yang kena najis, itu namanya air yang suci. Kemudian tentang kategori pembagian air di sini, di kitab sependek ini, air dibagi dua, ya. Al-ma'u, bermula air itu qalilun wa kasirun, yaitu ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Istilahnya air itu ada air sedikit, ada air banyak. Kemudian kayak apa kalau air yang sedikit? Al-qalilu madunal qullataini. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari ukuran 2 kullah. Kalau air itu kurang dari ukuran 2 kullah, itu dikatakan air sedikit. Berapa ukuran 2 kullah? Nah, kalau ukuran 2 kullah itu, kalau di tempat yang persegi 4, ya, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm, itu ukuran pas 2 kullah. 60 kali 60 kali 60 berarti berapa? 216, ya. 216 liter kalau diliterin, ya.
60 kali 60 kali 60 berarti kurang lebih 216 liter. Itu ukuran dua kullah. Kalau kurang dari itu dikategorikan air sedikit. Kalau dua kullah, kalau ukuran sedikit lebih berarti air banyak. Ya. Tadi dikatakan al-qalilu ma dunal qullata, ini air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari ukuran 2 kullah. Kemudian kalau yang banyak, wal kasiru kullatani fa'aksaro. Adapun air yang banyak itu adalah air yang sampai ukuran 2 kullah atau lebih. Ya, sekolam, kalau punya kolam ukuran 60 kali 60 kali 60 itu pas 2 kullah tuh. Nah, kalau biasanya kalau di kampung-kampung tuh ukurannya gede-gede tuh. Ada yang semeter 20 kali semeter, dalamnya semeter itu banyak itu, berenang juga apa-apa itu. Ya, berenang juga apa-apa tuh ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana hukumnya air yang sedikit dan hukumnya air yang banyak itu? Ya. Ya, air yang banyak itu. Kalau hukumnya air yang sedikit, al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit itu hukumnya bisa menjadi najis sebab kejatuhan najis walaupun tidak berubah. Kemudian ya, air yang sedikit tidak sampai 2 kullah. Taruhlah umpamanya kita punya air seember, ya. Punya air seember, embernya udah gede gitu, ya, penuh. Kemudian kejatuhan tai cecak, ada tainya jatuh ke dalam itu. Airnya nggak berubah, tapi karena airnya itu sedikit maka najis tuh airnya, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Untuk berwudu nggak boleh, untuk mandi besar tidak boleh, begitu untuk nyuci tidak boleh. Kenapa? Karena airnya kena najis. Kena najis karena tidak sampai 2 kullah, ya kan? Itu. Nah, kalau tidak sampai 2 kullah, berubah atau tidak berubah kalau kejatuhan najis, tetap apa? Tetap najis hukumnya, ya. Hati-hati kalau kita nyuci baju itu, ya. Nyuci baju jadi apa? Jangan sampai airnya bercampuran dengan air-air yang kena najis, gitu ya. Kemudian kalau air yang banyak bagaimana? Ya. Wal kasiru la yatanajjasu. Adapun air yang banyak itu, air yang sampai ukuran 2 kullah atau lebih, la yatanajjasu, tidak bisa menjadi najis. Walaupun dia kejatuhan najis, tidak bisa menjadi najis. Illa kecuali, ya, idza apabila berubah, taghayyara, berubah. Apanya berubah? Ta'muhu, rasanya berubah. Au launuhu, atau warnanya berubah. Au rihuhu, atau baunya berubah. Kalau berubah salah satu yang 3 ini, dari salah satu yang 3, begitu kejatuhan ada air sekolam penuh, kolamnya umpamanya semeter kali 2 meter, dalamnya semeter, ya. Lebarnya semeter, panjangnya 2 meter, dalamnya semeter. Kan banyak itu. Nah, banyak. Kemudian kejatuhanlah bangkai tikus. Ya. Dengan kejatuhan bangkai tikus, kalau tidak berubah, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, maka air itu tetap suci, ya, walaupun kejatuhan bangkai tikus. Tapi kalau berubah, warnanya nggak berubah, ya, rasanya juga nggak berubah, cuman bau. Najis nggak tuh? Najis, ya. Dengan baunya air, wah, amis nih baunya kena bangkai tikus, maka itu
najis, ya. Begitu, tidak boleh untuk bersuci. Begitu kan? Di situ. Jadi air yang banyak kalau kejatuhan najis tidak berubah rasanya, warnanya atau baunya, itu tetap suci. Tapi kalau berubah, ya, kalau berubah salah satunya daripada rasanya atau warnanya atau baunya, itu najis, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Baik untuk bersuci, berwudu, menghilangkan hadas kecil, atau mandi menghilangkan hadas besar, atau mensucikan daripada najis, ya. Itu namanya soal air itu. Jadi kembali lagi di sini, air itu ada dua bagian, ada air sedikit, ada air banyak, gitu kan? Di samping itu juga ada pembagian air pula yang tidak ditentukan di sini, ya, tidak ditentukan di sini, mungkin di belakang. Tidak ditentukan di sini, ya, saya singgung dulu. Ada air yang suci mensucikan. Ada air apa? Suci mensucikan. Dirinya itu suci, bisa mensucikan. Yakni air mutlak, air murni. Seperti air sumur, air hujan, air sungai, air laut, air samudra, ya. Dirinya suci, bisa diminum dan bisa mensucikan, bisa untuk mensuci dari najis dan bisa untuk mensuci dari hadas. Itu namanya air mutlak, ya kan? Ada air mustakmal, ya. Air apa? Mustakmal. Air mustakmal itu air bekas dipakai mencuci najis atau bersuci dari hadas. Bekasnya itu dinamakan air mustakmal. Kalau air mustakmal itu kurang dari 2 kullah, maka itu tidak suci mensucikan. Tidak bisa, namanya air mustakmal. Tapi kalau sudah dikumpulkan air mustakmal, dikumpulkan ada 2 kullah lebih, itu asal tidak berubah sob najis, itu suci mensucikan lagi, ya kan? Kemudian ada air lagi, air yang suci tadi tapi tidak mensucikan, ya. Ada air lagi namanya air suci tapi tidak mensucikan. Air itu suci, bisa dipakai, bisa diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan dari najis atau dari hadas. Seperti apa? Seperti air yang sudah bercampur dengan benda lain yang mukhalid. Satu contoh, air mutlak tadinya ngambil air sumur, dimasak, ditaruh kopi, jadi air apa tuh? Air kopi. Kasih teh, air teh, ya kan? Nah itu air itu kalau sudah dicampurin kopi dan teh atau air sirup, lah itu namanya air suci tapi tidak mensucikan. Walaupun banyaknya sekali, ya, 10 kullah umpamanya, ada sirup 10 kullah, boleh dong mandi ini? Nggak bisa, karena itu bukan air mutlak. Namanya air sirup, sudah hilang namanya, ya. Jadi walaupun banyaknya kayak apa, ya tidak ada. Air kelapa nggak bisa, karena bukan air mutlak, itu airnya misalnya air kelapa, walaupun ada sekolam, air kelapa nggak bisa untuk bersuci, ya, paham? Gitu ya. Itu air suci dan mensucikan, ya. Air suci dan tidak mensucikan. Suci pada dirinya tadi tidak bisa digunakan untuk mensucikan, bersuci dengan lainnya, tapi diminum bisa. Air sirup, air susu, semua air-airan itu semua, ya. Begitu. Jadi di sini kembali lagi ke apa namanya, air, supaya diulangi lagi misalkan air itu ada 2 macam di dalam kitab Safina ini. Tidak terlalu luas pembahasannya, nanti di belakang kitab lain yang lebih luas. Air ini ada 2 macam. Satu air sedikit, yang kedua air banyak. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari ukuran 2 kullah.
Air banyak adalah air yang kedua kullah atau lebih. Adapun hukumnya masing-masing. Kalau air sedikit, jika kejatuhan najis, hukumnya menjadi najis walaupun tidak berubah. Itu kalau air sedikit. Kalau air banyak, ya, yang lebih dua kullah, air banyak itu tidak bisa menjadi najis sebab kejatuhan najis kecuali apabila berubah warnanya atau baunya atau rasanya sebab najis itu, ya. Kalau berubah berarti namanya air najis. Itu ya. Jadi oleh karena itu kita menggunakan air hati-hati. Satu contoh dulu. Mencuci baju. Mencuci baju. Kadang-kadang mencuci baju dikumpulin semua celana dalam segala macam, kadang-kadang semua popoknya anak-anak dikumpulin jadi satu ember. Ya. Disiram. Jadi di sini istilahnya air mendatangi benda, baju. Ya. Air datang baju, jadi bajunya dulu taruh, baru taruh air, cuci. Setelah dicuci, angkat bajunya, airnya buang, ya. Kemudian taruh lagi, ya, baru disiram dengan air datang. Setelah itu diangkat lagi, barangnya dibuang. Kemudian terakhir disiram, itu namanya disucikan, ya. Sama dengan jadi ikan, nyuci daging nih, nyuci daging. Tahu nyuci daging nggak? Bapak tahu, kardus. Contoh, ini taruhan nih baskom, ini baskom, nyuci daging nih, daging ada darahnya nggak tuh? Ada darahnya. Jadi kalau maksudnya ini pancuran nih. Jadi kalau ngambil air dulu, airnya diisi dulu, baru didatangkan dagingnya, berarti daging datang ke air. Biar beberapa kali nggak suci-suci nih. Ya. Jadi gimana banyak? Dagingnya taruh, datangin air. Ya, sebelum diambil angkat dulu itu apanya? Dagingnya, buang airnya. Baru terakhir disucikan, begitu saja. Ya. Jadi perempuan-perempuan tuh kalau cuci ikan tuh hati-hati. Jadi dagingnya taruh dulu, baru didatangkan air. Sebelum air dibuang, ambil dulu. Kecuali pakai kereng, tahu kereng nggak? Tahu kereng? Itu sarangan tuh yang tempat yang iya, lapisan itu bukan seperti seperti apa ya? Itu yang keranjang, yang bolong-bolong, ya. Iya, seperti barang keranjang gitu kan. Taruh di situ kan betul, diambil air kan bocor ke bawah, di situ nggak apa-apa, itu boleh itu. Itu namanya air lewat, ya. Itu juga itu baju, ya kan, ya. Jadi hati-hati karena baju yang dicuci itu untuk sholat. Kalau bersucinya tidak hati-hati, ya, tidak usah sholatnya nanti. Jangan sampai nanti yang cara bercucinya itu masih ada campuran najis. Oleh karena itu, kalau kita cuci ini, air datangkan ke barang, ke benda, ya. Jangan benda datang ke air, kan begitu. Paham ya? Nah, ya udah. Jadi inilah untuk sementara pengajian tentang air ini, harus hati-hati kita ambil air. Begitu juga kalau berwudu ini, sebentar dikit lagi. Kalau kita mau berwudu nih, berwudu pakai, kita punya air seember, air seember. Dia embernya yang taruh di bawah, taruh di atas, baru digayungi. Jangan sampai air yang bekas cucian kita letisan ke sono, ya. Kalau umpamanya begitu dicuci muka, kemudian air yang sudah dicuci muka meletes kepada air yang ada di ember itu, jadi mustakmal semua itu. Jadi harus hati-hati, jadi pisahin daun dikit di atas, baru yang. Tapi sekarang kan sudah banyak caranya, pakai pancuran bisa, pakai ledeng bisa, gitu aja, ya.
lebih bagus, lebih aman. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah yang akan datang kita akan teruskan tentang mujibatul muslim, hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya kalau untuk kemarin udah kan, ini kitab Safinatun Najah ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat jadi pada anak-anak yang ada di rumah-rumah. Lihat untuk ini, pegang kitab Safinahnya, teliti apa yang saya baca, insya Allah akan memahami tentang bab air. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?